Guys, kemarin Omnibus Law disahkan guys, dan buat kita nih yang karyawan, kita harus fokus kepada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa poin yang sangat merugikan kita guys. Kenapa sih pemerintah melakukan ini? Karena intinya adalah investasi. Kita memang harus membuka investasi asing. Itu aku setuju. Dan juga undang-undang yang selama ini timpang tindih ini difokuskan ke satu undang-undang saja, itu bagus. Tapi ada beberapa poin yang di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan merugikan kita. Kamu harus tahu ini guys. Yang pertama, nantinya tidak akan ada lagi upah minimum. Dan yang kedua, tidak ada lagi pembayaran untuk lembur atau cuti. Dan yang ketiga, outsourcing itu akan sangat marak ya, dan tidak lagi karyawan tetap. Kemudian nggak ada pesangon ketika kita resign. Kemudian tenaga kerja asing akan bebas masuk ke sini dan bersaing dengan tenaga kerja lokal. Dan tidak ada jaminan pensiun dan kesehatan juga guys. Nantinya ketika tidak dibayarkan, pengusaha juga tidak bisa ditindak. Bayangkan, bahaya guys. Nah, aku langsung jawab nih ya guys pertanyaannya. Bang, tolong sebutkan satu hal saja yang menguntungkan pekerja dari disahkannya Omnibus Law ini. Please, aku ingin nangis lihat PT ini. Nah, yang pertama, kamu gak usah nangis karena kita ngadepin ini bersama-sama. Jadi jangan sedih-sedih ya. Kemudian aku jawab pertanyaan kamu, apa sih yang menguntungkan? Ada. Yang pertama, karena kan sudah dipermudah nih para investor untuk masuk ke Indonesia, baik pemilikan lahan, membuka izin usaha, kemudian pekerjanya juga dibikin mudah dan tidak ribet, begitu kan? Nah, jadi banyaknya investor atau brand terkenal akan membuka pabrik di sini. New Balance, Nike, Adidas dan lain-lainnya akan buka pabrik, dan itu menyerap banyak tenaga kerja. Cuman sistem upahnya itu seperti yang aku sebutkan di video sebelumnya. Nah, yang kedua adalah kompetensi. Jadi dengan adanya ini kita semakin meningkatkan kompetensi kita, kemampuan berbahasa Inggris, desain, komputer, bahasa asing lainnya, bahasa China, bahasa Jepang dan lain-lain. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Kembali bahwa fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, sabar, dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya undang-undang ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, belum. Undang-undang ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, setelah pemerintah baru... Kalau demikian, maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Yang kami hormati Bapak Sufmi Dasko Ahmad, yang kami hormati Bapak Rahmat Gobel, dan yang melalui Vidcon Pak Muhaimin Iskandar. Saya bersama Bapak Ibu Menteri yang diberi. Pancasila punya 5 sila. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kayaknya mulai hari ini sila kelima itu udah dilupakan. Saya tinggal di negara di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang menyuarakan kebenaran dibungkam, tapi kebohongan diagung-agungkan dan dianggap nyaman. Yang namanya perwakilan bukannya harusnya menyuarakan hati rakyat ya, bukan malah menindas. Tadinya saya pikir wabah ini sudah menjadi pembunuh paling berbahaya tahun ini, tapi ternyata tidak guys. Karena ternyata manusialah yang lebih mematikan. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama,
Di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sedang ramai dibicarakan di platform di sosial media karena banyak influencer yang mengkampanyekan hal ini. Padahal pasal ini sangat merugikan pekerja, terutama karyawan. Deretan artis, papan atas, mengkampanyekan untuk pro ke Omnibus Law. Padahal berdasarkan kajian para ahli, nah jadi singkatnya Omnibus Law ini kayak semacam undang-undang induk, undang-undang utama, atau bahkan undang-undang pokok atau cornerstone yang bisa mencabut, bisa merevisi, bisa mengamandemen, bahkan bisa mengubah beberapa substansi undang-undang atau pasal-pasal undang-undang secara sekaligus. ini adalah pasal-pasal yang sangat kontroversial. Bisa di pause. Ini lanjutannya, bisa kalian lihat dan kalian pause. Ribuan orang pun kecewa karena para influencer yang seharusnya menginfluence yang baik, tapi malah menyetujui sesuatu yang merugikan para pekerja. Buat teman-teman yang masih remaja ataupun pada udah dewasa, mari kita gagalkan Omnibus Law. Sebenarnya yang dimaksud dengan gagalkan adalah gagalkan pengesahannya. Rancangan undang-undangnya masih bisa direvisi dan dirombak oleh pemerintah. Sebenarnya kenapa ada kata gagalkan? Gagalkan adalah menunjukkan sifat ketegasan dan menunjukkan bahwa kita kontra terhadap rancangan undang-undang itu sendiri. Karena lebih baik dirombak. Kalau misal sudah disahkan, kita harus berjuang lewat Mahkamah Konstitusi, dan itu melewati step-step dan proses yang panjang. Makanya selagi dalam bentuk rancangan, lebih baik kita suarakan kalau memang kita ini kontra. Kalau kalian pro ke pemerintah juga nggak masalah, kalian suarakan itu. Itu hak demokrasi. Setiap orang bebas berpendapat dan bersuara. Kalau ada yang setuju ya katakan setuju, kalau enggak ya enggak. Panjang umur perjuangan.